Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat? Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, di era COVID-19 ini kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, menjaga kesehatan, dan berolahraga supaya kita meminimalisir penyebaran COVID-19. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah. Ada yang tahu sifat wajib Allah itu apa? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu juga sifat jaiz Allah itu apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Baik. Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan penilaian yang akan Ibu pakai pada pertemuan kali ini. Di antaranya adalah penilaian diri untuk aspek sikap. Adapun penilaian pengetahuan, Ibu akan memakai penilaian penugasan dan tes lisan. Untuk penilaian keterampilan, Ibu memakai penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian presentasi. Setelah ini Ibu akan menampilkan slide yang berisi materi tentang sifat wajib dan sifat jaiz Allah supaya kalian paham. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan di akhir pembelajaran. Baik, silakan menonton. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Nah, teman-teman bisa diamati sifat wajib bagi Allah itu ada 20 dan itu terbagi menjadi 4 sifat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah sendiri ialah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud. Selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Lalu sifat ma'ani ialah sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani ialah sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri karena setiap ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Sifat jaiz bagi Allah. Jaiz artinya boleh ada atau tidak ada. Allah berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu sekehendaknya. Fi'lu mumkinin aw tarkuh. Sifat jaiz Allah tertuang pada surah Al-Qasas ayat 68 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Sifat jaiz bagi Allah juga berarti Allah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selain Allah sendiri. Allah mau menciptakan manusia atau tidak, semuanya tergantung kepada kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Baik, mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan barusan, ada yang ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menjelaskan tugas teman-teman setelah ini adalah silakan membentuk kelompok yang isinya 5 orang untuk setiap kelompoknya. Setelah itu Ibu akan memberikan lembar tugas yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Tugas kalian adalah silakan kalian mengeksplor berbagai macam informasi terkait pemecahan masalah yang ada pada soal tersebut. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari majalah. Setelah itu, kalian susun dalam bentuk laporan sederhana, kemudian kalian presentasikan. Ada yang kurang paham? Alhamdulillah alamin, tak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran. Ibu akan mengulas sedikit saja dari materi yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi, sifat wajib Allah itu adalah sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah itu dibagi menjadi apa? Menjadi berapa? Ada sifat ma'nawiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, dan ada sifat salbiyah. Sifat wajib Allah itu terdiri dari 20. Untuk menghafalnya kalian bisa menggunakan lagu ya teman-teman. Setelah itu ada sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menambah wawasan kalian, silakan teman-teman baca sumber-sumber lainnya untuk bahan belajar ya teman-teman. Untuk tugasnya, silakan kalian membuat peta konsep. Hasil dari penyederhanaan kalian membuat laporan sederhana tadi. Kalian bisa membuat peta konsep atau mind mapping semenarik mungkin. Tugasnya dikumpulkan seminggu kemudian. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.